Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Kasidi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin memenuhi tugas akhir semester sosial media untuk mempresentasikan tentang hukum-hukum bermedia sosial. Saya semester 3, NIM saya 18820500026. Yang perlu kita ketahui adalah media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan media virtual. Blog, jejaring sosial, wiki, dan forum merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2 dan yang memungkinkan menciptakan dan pertukaran user general content. Sekarang kita membahas hukum dan etika sosial media. Etika bermedia sosial yang perlu dipahami agar tak terjerat hukum. Ada 5 pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur etika bermedia sosial. Perkembangan teknologi memicu keingintahuan masyarakat akan berbagai informasi. Salah satu sumber untuk mendapatkan informasi adalah melalui media sosial. Namun, banyak pengguna yang terperosok dalam memanfaatkan media sosial karena berita yang belum terverifikasi kebenarannya atau biasa kita sebut dengan hoax. Oleh karenanya, pengguna diimbau memperhatikan etika dalam bermedia sosial agar tidak tersandung masalah hukum karena ikut-ikutan menyebarkan informasi. Jadi ada PLT Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bernama Pak Slamet Santoso mengatakan, sebelum bermedia sosial, pengguna harus mengetahui aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial. Pasal 27 ayat 30 Undang-Undang ITE, yaitu ujar Pak Slamet dalam seminarnya Cerdas Bermedia Sosial di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu pasal 27 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi, yang pertama itu kesusilaan, yang kedua perjudian, yang ketiga pencemaran nama baik, yang keempat pemerasan atau pengancaman, dan yang selanjutnya adalah pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi biasa kita sebut dengan hoax, itu masuk dalam pasal 28. Ada juga setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras serta golongan. Nah, yang ketiga ada pasal 29 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan pasal ke-30 ada setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi bisa disebut dengan cara cybercrime, bisa jadi cybercrime. Yang kedua ada setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik.
Yang ketiga ada setiap orang dengan sengaja sama pun untuk menjebol, melanggar, menerobos dan melampaui sistem pengamanan. Jadi selain sejumlah media sosial sudah telah menetapkan batasan-batasan minimal untuk penggunanya, misalnya 13 tahun untuk pengguna Facebook dan Instagram, sementara untuk Twitter menetapkan usia minimal penggunaan 15 tahun. Jadi itu di setiap kita ingin bermedia sosial ada batas minimal umur, mungkin atau di bawah umur itu belum bisa memakai atau menggunakan media sosial. Nah, berikut ini ada beberapa etika hal yang penting saat menggunakan jejaring sosial. Etika dalam komunikasi. Yang pertama, dalam komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial. Baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang sopan. Jadi takutnya kan bisa tersinggung satu sama lain, karena kan kita tidak tahu orang itu bagaimana. Yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki, penggunaan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Jadi kita bisa lihat dulu, mungkin kalau untuk berbicara kepada teman kita bisa menggunakan kata-kata yang informal atau kata-kata santai. Kalau misalnya kita berbicara dengan guru kita, dosen kita, ataupun orang tua kita bisa berbicara dengan kata-kata yang sangat sopan dan mempunyai adab di situ. Nah, yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi dan aksi kekerasan. Jadi ada baiknya kita tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama dan ras itu serta pornografi di jejaring sosial, karena itu sangat sensitif. Sebarkanlah hal-hal yang berguna dan yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring sosial. Hindari mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, ataupun foto kekerasan lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan mengupload foto-foto tersebut, foto-foto kekerasan dan kecelakaan. Jangan ajarkan generasi muda tentang hal-hal kekerasan melalui foto-foto kekerasan yang diupload pada jejaring media sosial. Nah, yang ketiga ada cross check kebenaran berita. Jadi berita yang menjelekan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada menghargai hasil karya orang lain. Jadi saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto ataupun video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasinya dulu. Jadi kita tidak copy paste atau tidak mengambil hasil karya orang lain tersebut dengan tidak baik gitu loh, dengan tanpa izin. Harus kita cantumkan sumbernya dari mana sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya mereka. Tidak serta kita mengcopy paste tanpa memberikan informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Mungkin dalam jejaring sosial, penggunaan media sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi kehidupan kita. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi yang di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sangat sensitif dan sangat pribadi. Semisal mengenai keuangan, hubungan percintaan, tentang kehidupan keluarga, tentang kejengkelan dengan seseorang, nomor telepon, alamat rumah, ataupun keberadaan Anda lainnya. Hal ini dapat mengganggu kontak lain dalam daftar Anda dan bisa menjadi informasi bagi mereka yang ingin berniat jahat kepada kita. Harus selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial.